eh, ini Bapak dan Ibu jangan lupa untuk screenshot satu satu screenshot, kemudian juga menyimpan link ininya apa untuk recordernya. Jadi nanti Bapak Ibu simpan ke WAG. Recordernya Bapak dan Ibu simpan di mana, kasih linknya saja. Kemudian Bapak dan Ibu yang punya rekaman yang pertemuan pertama, punya rekaman pertemuan pertama, yaitu yang pertama sekali itu tolong di juga di WAG, di share di WAG. Kemudian Bapak dan Ibu nanti untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang modul DBL, kalau nggak salah itu beda dengan yang sekarang. Yang DBL itu hanya 4 hari yang ke depan itu. Jadi ke depannya Bapak dan Ibu hanya 4 hari, dari mulai Rabu, Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hanya 4 hari. Jadi menyelesaikan yang DBL itu 4 hari. Kemudian semua tugas Bapak dan Ibu itu sudah masuk dan sudah dinilai juga, terutama yang bagian bahan ajar atau perangkat pembelajaran itu sudah saya nilai. Video pembelajaran 3 lagi yang belum dinilai, kemudian self assessment itu baru masuk kalau nggak salah 12, 3 orang lagi yang belum membuatnya. Silakan di yang belum itu silahkan secepatnya hari ini, yang terutama self assessment yang belum, tapi yang lainnya sudah selesai, tinggal belum dinilai 3 lagi. Selanjutnya untuk evaluasi dari Pak Sanusi, silahkan, mangga Pak. Baik, Bapak dosen, sehat Bapak dosen? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat sadayana? Alhamdulillah Bapak sehat. Baik. Boleh saya pantun dulu ya Bapak Ibu? Boleh Pak. Kata istri saya kalau ingin dibilang cakep katanya sering-seringlah berpantun. Apalagi di sini bapak-bapaknya hanya bertiga, Bapak dosen, saya guru pamong, dan Pak Abdul Aziz. Ternyata saya baru ngeh Bapak, ternyata di kelas ini Pak Abdul Aziz, satu orang laki-lakinya. Beli bambu ke Malabar. Cakep. Matur nuhun. Makan pisang satu sikat. Cakep. Bapak Ibu apa kabar? Baik. Baik. Mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada, amma ba'du. Bapak dosen yang terhormat, Bapak Ibu guru, rekan sejawat yang saya banggakan, saya hormati, yang telah berkontribusi untuk pendidikan Indonesia, saya bersyukur, bahagia, dan bangga bisa membersama Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Terkait dengan pertemuan hari ini tentunya kita review terkait dengan model ajar PJBL dan tentunya model pembelajaran atau video pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL. Tentunya saya di sini sebagai guru pamong merasa penting untuk mengevaluasi dan tentunya memberikan umpan balik kepada Bapak Ibu, umpan balik yang konstruktif tentunya mengenai materi yang telah Bapak Ibu susun, baik itu materi ajar maupun video pembelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu, tentunya ketika saya sudah menilai atau apa itu melihat, merekam,
terkait dengan modul ajar dan video pembelajaran. Untuk video pembelajaran tentunya belum semua saya nilai. Alhamdulillah Bapak dan Ibu menunjukkan progres yang cukup signifikan. Walaupun masih ada yang stagnan tentunya. Dan ini penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan catatan-catatan. Tentunya saya sudah catat, sudah publish di space. Silakan Bapak dan Ibu apa yang menjadi kekurangannya sehingga di kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa diperbaiki barangkali Bapak Ibu ya, begitu. Kemudian Bapak Ibu yang pertama terkait dengan modul ajar, sebagaimana yang Bapak dosen sampaikan pada hari Senin pekan kemarin ya, atau ya hari Senin ya pekan kemarin ya, bahwa penilaian ini tentunya sungguh sangat berbeda dengan tahun-tahun ke belakang. Memang sangat banyak sekali. Di sini untuk komponen modul ajar itu ada 20 komponen yang harus kami nilai begitu. Tapi kalau dilihat dari komponen yang di Bapak Ibu yang itu dipublish di space, sebetulnya itu ada satu komponen yang tidak muncul begitu. Tetapi nggak apa-apa karena mungkin Bapak Ibu juga mengikuti arahan dari FTK. Nah itu yang tidak munculnya itu kalau tidak salah ini rumusan persiapan pembelajaran ini nomor 10. Nomor 10 itu tidak muncul. Sementara di komponen untuk penilaian itu ada begitu. Tapi insya Allah saya mungkin melihat dari yang lain-lainnya begitu. Jadi dalam poin itu insya Allah dinilai begitu. Nah modul ajar yang disusun oleh Bapak dan Ibu tentunya insya Allah itu sudah sesuai dengan modul ajar yang Bapak Ibu dosen sampaikan ketika dalam pendampingan atau pembinaan Bapak Ibu. Nah ini tetapi tentunya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan begitu. Yang pertama tentunya terkait identitas. Ini identitas alhamdulillah semuanya sudah memenuhi begitu ya Bapak Ibu. Identitas ada nama sekolahnya, ada nama Bapak Ibu gurunya, kemudian ada fase kelasnya, begitu kan? Kemudian termasuk dengan tema yang akan disampaikan. Nah itu. Kemudian rumusan kompetensi awal juga ada. Nah kemudian untuk penyajian aspek P5 dan PPRA ini sudah sangat memadai. Hanya saja barangkali yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu itu ketika kita mencantumkan misalkan PPRA itu tidak perlu semua oleh Bapak dan Ibu dicantumkan. Itu sesuai saja dengan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan, begitu kan? Tidak usah semuanya begitu. Nah, kemudian terkait dengan sarana prasarana yang digunakan, insya Allah sudah sangat memadai. Terlebih lagi kita berada di Kota Bandung, Bapak Ibu ya. Sarana prasarana terkait dengan pendukungnya ada proyektor atau infocus, begitu kan? Apalagi kalau di SMP Kota Bandung itu hampir setiap SMP dan setiap kelas itu sudah ada digitalisasi, itu sangat luar biasa, sangat mendukung Bapak Ibu. Dan itu tentunya dimasukkan kepada sarana prasarana yang digunakan. Nah, bersyukur Bapak Ibu dari Kota Bandung. Kenapa seperti itu? Karena beberapa tahun lalu dan kemarin nih ketika Lokakarya saya membimbing mahasiswa dari Natuna, dari Kepulauan Riau. Masya Allah, luar biasa perjuangan nih Bapak Ibu. Mereka itu ketika akan membuat video atau ada Zoom, mereka itu harus nyebrang dulu pakai kapal laut Bapak Ibu. Banyak yang WA, chat ke saya, Bapak mohon maaf telat, saya sedang di perjalanan, ternyata diperlihatkan sedang di lautan Bapak Ibu. Kemudian dia ada yang pindah dulu kos ke kota, begitu Bapak Ibu, karena memang di kampungnya nggak ada sinyal, ya, nggak ada sinyal. Sekolahnya juga nggak punya infocus, begitu. Nah, kalau Bapak Ibu sangat luar biasa harus bersyukur di Kota Bandung. Nah, kemudian Bapak Ibu terkait dengan target peserta didik nih.
menjadi fokus orientasi pembelajaran. Ini mohon maaf, ini target peserta didik itu masih ada yang minimalis Bapak Ibu. Jadi misalkan target peserta didik kelas 3, jumlah 35 begitu kan Bapak Ibu. Padahal target peserta didik di sini itu yang menjadi fokus orientasi pembelajaran itu adalah peserta didik reguler yang itu yang Bapak Ibu sampaikan, misalkan di kelas 3 ada 30 siswa begitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga cantumkan di sana begitu kan, tuliskan di sana kalau ada siswa yang berkebutuhan khusus gitu ya, yang memiliki kesulitan belajar, kemudian memiliki potensi dengan tingkat pencapaian tinggi. Ini penting. Nah, saya mencatat di sini ada beberapa yang sudah pas. Kalau tidak salah Pak Abdul Aziz tuh dengan siapa ya ada ya. Tetapi mohon maaf juga ada yang tidak mencantumkan target peserta didik, padahal di komponennya itu harus ada. Nah, kalau boleh saya buka satu persatu Bapak Ibu ya. Yang pertama nih Ibu Ayu Restu Yasilo ya. Nah, ini terkait dengan model ajar. Ini sudah sangat memadai sebetulnya, sudah memadai, hanya saja tentunya belum ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi. Padahal kita dituntut untuk memanfaatkan TIK itu atau TIPEK begitu Bapak Ibu ya, dalam pembelajaran abad 21. Itu menjadi suatu hal yang wajib begitu Bapak Ibu ya. Baik itu Bapak Ibu menggunakan Google Form atau misalkan apa itu Kahoot, Quizizz, yang sederhana saja begitu Bapak Ibu ya. Bisa itu digunakan ketika Bapak Ibu mengawali pembelajaran misalkan dengan apa itu jurnal syukur, bisa anak-anak menggunakan itu. Kemudian Bapak Ibu bisa misalkan absen lewat apa WA group yang polling itu kan bisa digunakan juga begitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini mohon maaf tidak ada glosarium nih Ibu Ayu. Mohon maaf kalau saya keliru ya, nanti dikoreksi lagi ya. Tidak ada glosarium. Padahal itu glosarium itu sangat penting di model ajar yang saat ini. Kemudian ini Ibu yang kedua, mohon maaf. Untuk Ibu Ayu Restu terkait dengan videonya. Nah, Bu Ayu ketika menyajikan pembelajaran, itu mohon maaf, Ibu ketika menyajikan pembelajaran, desain videonya atau angle-nya, itu ibunya harus terlihat dengan jelas. Nah ini banyaknya atau seringnya ibu itu ada di pinggir, hanya terlihat tangan ibu ketika sedang mengajar atau bukunya sedang sedang dipegang, sementara ibunya nyumput begitu. Padahal di dalam ibu mengajar itu harus terlihat gesturnya karena di sini ada penilaian gestur begitu. Seperti apa gestur ibu guru, gestur peserta didik, itu penting dari berbagai angle begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian pada kegiatan penutup belum terlihat ada penilaian formatif atau sumatif begitu. Ini penting Bapak Ibu ya, terkait dengan penilaian, ada penilaian proses kan begitu Bapak Ibu ya, ada penilaian yang di akhir itu. Nah, kemudian ini yang kedua Bu Nur Azizah. Ibu Nur Azizah itu kalau tidak salah mengajar di SD Banjirsari ya. SD Banjirsari itu SD yang cukup legend di Kota Bandung kalau tidak salah ya. Nah, Bapak Banjarsari. Oh, Banjarsari. Banjarsari yang di mana? Di Kota Bandung, Bapak. Di Jalan salah, kalau Banjarsari mah Antapani, Bu ya? Oh, di Kota Bandung, Banjarsari. Itu yang legend itu kan Banjarsari. Masya Allah, mohon. Nah, ini ketika Ibu menuangkan skenario perencanaan pembelajaran modul ajar ini insya Allah sangat baik. Hanya saja mungkin ada terlupakan oleh Ibu, tidak ada target peserta didik.
Nah itu, coba Ibu koreksi lagi ya. Nah, kemudian pertanyaan pemantik itu juga dicantumkan di komponen inti. Kalau di langkah-langkah kegiatannya ada, Ibu sudah menuliskan ada apa itu pertanyaan pemantik, tetapi di komponen intinya tidak ada. Nah itu barangkali yang terlupakan begitu ya, Bapak Ibu. Nah kemudian untuk video pembelajarannya, alhamdulillah Ibu sudah terampil ya menyajikan pembelajaran menggunakan PJBL begitu ya, menggunakan PJBL itu runut, sistematis begitu, dan tentunya sintaknya dilaksanakan dengan jelas. Nah gitu. Terkadang kan di MA-nya sintaknya jelas, tetapi ketika praktik menyajikan pembelajaran di kelas, kadang-kadang tidak runut, tidak sistematis. Nah, Ibu alhamdulillah sudah runut, sudah sistematis. Bahkan ketika dalam pembelajaran, Ibu juga melakukan ice breaking, begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian ini Ibu Dede Rini Rohmayani ya, ada Ibu Dede ya. Ibu Dede juga, mohon maaf, ini untuk di MA-nya, sepertinya belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK-nya, TIPEK-nya tidak terlihat. Sementara di komponen penilaiannya itu harus ada. Nah, jadi agak bingung juga ini gimana nilainya gitu kan, kalau misalkan tidak dicantumkan di sana. Paling tidak ya Bapak Ibu begitu evaluasi oleh Google Form misalkan begitu kan. Nah, ada juga Bapak Ibu kan menayangkan video itu juga insya Allah mewakili begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan videonya, nah, alhamdulillah Ibu sudah terampil juga menyajikan pembelajaran dengan model PJBL secara sistematis juga, tapi ya itu tadi belum terlihat menggunakan TIK, TIPEK yang berbasis aplikasi, baik itu di dalam melakukan penilaian akhir gitu kan. Nah, seperti itu. Itu penting barangkali untuk diperhatikan. Kemudian yang keempat itu Ibu Yasri Fatima ya. Nah, ini pada dasarnya sudah baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu semuanya ketika menuangkan skenario model ajarnya sudah baik, hanya saja beberapa saja yang belum sempurna atau belum lengkap barangkali. Sama ini TIPEK-nya, TEK-nya belum muncul begitu ya. Kemudian videonya juga alhamdulillah nih sudah terampil ya menyajikan pembelajaran dengan PJBL, alhamdulillah sudah sistematis. Nah, gitu. Kemudian Pak Abdul Aziz nih satu-satunya ikhwan di sini ya, satu-satunya paling kasih Pak Abdul Aziz ya. Baik Pak Abdul Aziz untuk MA sudah bagus ya, hanya saja sintak PJBL-nya. Nah, kalau boleh sintak PJBL-nya itu dijelaskan. Nah, mohon maaf ya, seperti yang Ibu Nur Azizah misalkan, sintak 1, nah, ke bawahnya ini langkahnya. Sintak 2, ini, ke bawahnya ini, sampai sintak 6 atau 5 Bapak Ibu. Nah, itu. Jadi, jelaskan sintak yang di bold itu. Di bold, ya, dihitamkan, ditebalkan, gitu kan. Itu sangat jelas. Kalau seperti itu tipeknya sintaknya. Memang Bapak Ibu juga sama, sintaknya begini, daripada seperti itu, baiknya sintak 1 ini, langkahnya, sintak 2 ini sampai selesai, begitu Bapak Ibu ya. Nah, Pak Abdul Aziz sepertinya belum menunjukkan juga terkait dengan TIK-nya. Nah, barangkali ke depannya bisa ya. Kemudian untuk video pembelajarannya, tentunya sangat luar biasa ini Pak Abdul Aziz ya, sudah mampu menampilkan, menyajikan pembelajaran yang sangat luar biasa, yang enjoying-full learning gitu ya. Nah, sangat luar biasa. Nah, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran juga, pemantik juga, mengapa penting membahas bab ini penting. Pak Abdul Aziz luar biasa itu. Kemudian juga absen mengawali pembelajarannya dari siswa mendoakan, kemudian direspon oleh Pak Abdul Aziz yang tentunya yang biasa dilakukan dan yang saya contohkan juga barangkali di video saya, alhamdulillah ada. Pak Abdul Aziz ini ternyata sudah terbiasa seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika misalkan mengawali pembelajaran, kita salam, kemudian peserta didik itu
menyiapkan teman-temannya, kemudian berdoa, maka insya Allah itu akan ada sinkron antara kita dengan siswa, guru dengan siswa, atau namanya apa namanya Bapak Ibu? Kita dengan siswa itu namanya apa namanya? Ibu, ada semacam ikatan batin teh namanya teh apa Bu? Ya ikatan batin lah gitu ya. Adanya ikatan batin dengan Chemistry mungkin Pak. Nah, eta luar biasa chemistry meni sesah pisan eta chemistry teh. Nah, gitu. Ada chemistry Bapak Ibu. Betul itu. Saya rasakan sendiri ketika siswa mendoakan saya, kemudian setelah itu saya respon. Kan begini Bapak Ibu contohnya ya, seperti yang Pak Abdul Aziz. Teman-teman siap gitu kan ya. Terima kasih Allah atas nikmat-Mu hari ini. Kami bisa belajar hari ini. Berkahilah guru kami, misalkan Ibu Ani Yulianti. Nah gitu. Bla 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 bla. Setelah itu pasti kita merespon. Semoga doa yang Ananda sekalian sampaikan, lantunkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dan berpulang kembali kepada dan keluarga. Bla 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 oleh kita didoakan. Insya Allah ada chemistry begitu kan. Sehingga insya Allah mudah-mudahan siap siswa untuk mengikuti pembelajaran yang kita akan sampaikan hari itu insya Allah. Nah kemudian dalam video pembelajarannya tentunya Pak Abdul Aziz ini mohon maaf ya belum memperlihatkan yang menggunakan TIK gitu kan, artinya dalam asesmennya gitu kan. Kalau yang untuk penayangannya alhamdulillah luar biasa gitu kan. Kemudian ada videonya, PPT dan sebagainya. Nah ini mohon maaf Pak Abdul Aziz ada koreksi sedikit. Jadi sebaiknya Pak Abdul Aziz atau Bapak Ibu guru yang lain juga menggunakan sepatu yang full yang menutupi seluruh sampai mata kaki lah begitu ya, pakai kaos kaki begitu kan. Saya lihat mohon maaf ini ya Pak Abdul Aziz nganggo sepatu nanti anu bustong teh abus sapotong atau tutong sepatu sapotong gitu. Nah, diusahakan nganggo sepatu anu full begitu ya. Kecuali kalau kita mengajar di masjid Bapak Ibu ya. Saya juga sering Bapak Ibu mengajar itu tidak hanya di kelas tapi di masjid sering begitu. Kalau itu mah kekelingan sepatu. Lajeng Ibu Ain Nur Aziza, ada Ibu Ain Jajah ya, ada Bu Ain, ada di sini itu ada Bu Nur Aziza, ada Ibu Ain Nur Aziza tuh ya. Betul, Pak. Bu Ain itu kan kekinian Bu ya, yang sering digunakan oleh banyak orang sekarang. Artificial intelligence. Oh, iya betul Bu Ain. Nah ini Ibu Ain, ini terkait dengan sama target peserta didiknya, ini belum sesuai, mangga disesuaikan saja, begitu ya. Walaupun ini sebetulnya tidak mengurangi Bu ya, tetapi tetap itu karena komponen intinya di dalam RPP atau model ajar itu ada target peserta didik, berarti kita harus tuangkan dengan baik, begitu Bapak Ibu ya. Nah kemudian pertanyaan pemantiknya, bagaimana pendapatmu tentang video tersebut? Nah ini mohon maaf, sepertinya kalau pertanyaan pemantik bagaimana tentang video tersebut, ini sepertinya kurang sesuai. Jadi Ibu tanyakan kepada siswa itu tentang materi hari itu. Begitu ya, tentang materi hari itu. Dan saya sebetulnya coba ketika Bapak Ibu misalkan materinya tentang wudhu gitu ya, saya coba ke Ain Nur Aziza. Ke Ain itu buatkan saya pertanyaan pemantik materi wudhu untuk kelas misalkan 2 SD. Ternyata ngasih itu bagus itu pertanyaan pemantiknya. Jadi Bapak Ibu juga bisa insya Allah begitu. Apalagi kalau kita mikir-mikir agak sosial sekarang manfaatkan aja itu insya Allah begitu ya. Jadi sepertinya pertanyaan pemantiknya untuk kedepannya lebih disesuaikan yang relevan saja dengan materi ajar kita. Begitu ya Bu Aya, mohon maaf ya. Nah kemudian untuk videonya, ini tadi salah ya. Mohon maaf. Ini Ibu siapa tadi deh? Bu Ainur Azizah ya Bu ya. Baik, untuk videonya
Ini Bu Ai agak ada di ini ya, settingnya agak dipercepat ya? Iya Pak, ada beberapa titik Ada beberapa. dipercepat gitu. Nah, itu dipercepat ya. Sebetulnya itu ketika dipercepat itu jadi hasilnya kurang baik. Apalagi nanti Ibu kalau misalkan sedang ujian nih, biasakan saja yang normal saja. Yang normal saja, tidak dipercepat seperti itu. Baik itu apa suaranya, audionya atau orangnya begitu ya. Nah gitu. Kecuali misalkan ketika ada diskusi tentang perpindahan apa itu perpindahan tempat gitu kan, ya itu boleh barangkali begitu ya. Tapi kalau audio, kalau suara, apalagi ketika Ibu menyampaikan, usahakan yang normal saja, tidak dipercepat. Jadi kesannya apa itu pesannya tidak tertangkap begitu. Itu tolong diperbaiki. Tentunya untuk evaluasi sebaiknya tidak hanya pertanyaan bagaimana belajar hari ini menyenangkan. Nah, Ibu juga tentunya melakukan penilaian di akhir itu penilaian asesmen ya, asesmen itu harus ada. Jadi Ibu alhamdulillah sudah menanyakan kepada siswa bagaimana hari ini menyenangkan, begitu kan? Nah, tentunya insya Allah sangat menyenangkan dan saya juga yang menyimaknya menyenangkan begitu ya. Nah, alhamdulillah. Nah, begitu. Kemudian memang agak berisik juga Ibu ya, agak berisik juga itu bisa barangkali ketika disinilah Ibu pengelolaan kelasnya penting. Anak-anak itu berisik itu sedang apa gitu ya. Ketika sedang diskusi boleh gitu kan berisik. Tapi ketika misalkan yang lain sedang presentasi ada yang berisik itu sebetulnya kitanya harus bisa mengendalikan mengelola kelas itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sudah bagus sebetulnya. Kemudian Ibu Ani, ada Ibu Ani? Ibu Ani ada ya? Ibu Ani itu biasanya yang dipanggil oleh Kak Roma ya. Mohon maaf. Ibu Ani, ada Ibu Ani? Ada Bapak. Nah ini Sami, Bu Ani, di dalam modul ajarnya tidak memunculkan target peserta didik. Coba dikoreksi lagi ya Bu ya, dilihat keliru ya. Nah, kemudian juga mohon maaf tentunya yang TIK-nya juga belum muncul. Kemudian nah, itu saja barangkali Ibu ya, tolong dicek lagi, dikoreksi lagi. Kemudian di dalam video pembelajarannya, alhamdulillah Ibu Ani ini alhamdulillah sudah terampil juga untuk menyajikan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL. Nah, namun tentunya terkait dengan Bapak Ibu untuk mempublish video pembelajarannya di YouTube, sekali lagi saya sampaikan, tentunya Bapak Ibu harus mengikuti aturannya, walaupun itu sebetulnya tidak fatal dan itu masih terlihat jelas, hanya saja tetap Bapak Ibu ya, kita itu menggunakan platform YouTube. Jadi rasio aspeknya itu harus landscape 16 banding 9. Nah, ini Ibu Ani kebetulan ini potret begitu. Itu pasnya di di handphone untuk Instagram atau TikTok begitu ya. Untuk di YouTube itu harus 16 banding 9. Begitu Bu Ani ya. Siap Bapak, terima kasih. Mohon video yang kesatunya kemarin kan udah landscape Bu ya, Bu Ani ya. Iya Pak, itu kemarin orangnya berbeda, yang bantuin saya videonya berbeda. Iya. Betul, Karena betul. mereka lagi pada sibuk, jadi saya minta itu. Kemudian Bapak untuk yang saya belum memunculkan TIK-nya, kan saya di kelas 3 ya, jadi saya tidak berani untuk menggunakan handphone atau mengisi Google Form atau menggunakan Quizzes atau Kahoot atau yang lainnya karena saya lihat usianya gitu masih di kelas 3 Pak. Betul. Iya betul Ibu, hanya saja memang di komponen penilaiannya itu harus ada, kalau nggak ada itu sebetulnya bisa 0.
Tetapi tentunya kami dengan Bapak dosen tidak mungkin memberikan 0 begitu ya. Ya sederhana aja lah, misalkan bagaimana gitu ya Bu ya. Seperti itu Ya, siap misalkan Bapak. ya soal dibantu sama Ibu gitu kan, ini cara kelitnya misalkan begitu. Ya, Misalkan. siap Bapak. Terima Anak-anak sudah bisa kasih. punya akun nggak? Anak-anak Kalau 3 kelas SD? 3 belum Bapak, kalau kelas 4, 5, 6 Oh mereka sudah belum punya ya. akun sendiri. Iya. Oh iya, ada yang bisa untuk bersama-sama barangkali nanti dicari tahu Bu ya. Oke, Siap Bapak. baik. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Bapak. Kemudian Terima Ibu kasih. Lilis Widiawati. Ada Ibu Lilis, ada Ibu Elis ya. Untuk Ibu Lilis ini untuk MA-nya alhamdulillah begitu sudah memadai. Hanya saja catatannya target didik sebaiknya dimunculkan yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi tidak hanya misalkan siswa kelas 6 itu misalkan begitu. Mangga itu dipelajari lagi. Kemudian untuk video pembelajarannya, insya Allah Ibu Lilis sudah sudah terampil menyajikan pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL sistematis antara kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup sampai kepada asesmen ya Bapak Ibu. Kemudian ke instrumen begitu ya alhamdulillah. Nah, kemudian juga ini dalam pembelajarannya sudah terampil untuk menerapkan TIK-nya, TIFEK-nya begitu ya. Nah, dan ini selaras dengan Merdeka Belajar. Guru juga atau ibu juga tampil untuk menyajikan ice breaking alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu Lilis. Terima kasih Kemudian Bapak. Ibu Ois Selangsul. Nah, Ibu Ois Solihah ada Ibu Ois. Baik, untuk Ibu Ois. Nah, ini sudah bagus, hanya saja sekali lagi saya sampaikan sintak PJBL-nya sebaiknya diperinci seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Kemudian sama target peserta didiknya juga mohon dimunculkan dan tentunya ini ada yang tentunya terlewat oleh Ibu Eis. Kalau dilihat dari kegiatan intinya, itu sintaknya ada PJBL begitu. Tetapi di komponennya tidak dituliskan model pembelajaran PJBL. Nggak ada model pembelajaran. Itu sepertinya terlewatkan. Itu tolong dikoreksi Ibu ya. Kemudian untuk video pembelajarannya, tentunya alhamdulillah Ibu sudah menyajikan pembelajaran yang sangat luar biasa, sistematis, runut begitu ya, terampil menggunakan PJBL dalam pembelajaran, dan tentunya satu feedbacknya TIK-nya belum muncul begitu ya. Baik, Ibu Eis Salihah, hatur nuhun. Lajeng Ibu Raisa Fauziah Rahma, ada Ibu Raisa. Ada dua artis di situ ya, ada Raisa, ada Krisdayanti ya. Alhamdulillah, Ibu Raisa ada. Nah ini untuk di modul ajar, Ibu Raisa, sepertinya agak tertukar ini antara PJBL dan PBL. Mohon dikoreksi Ibu ya, Billy Abdi keliru oke. Nah, dilihat saja dari sintak-sintaknya PBL seperti apa, PJBL seperti apa. Tolong dikoreksi lagi Ibu ya. Nah, kemudian sama feedback-nya, TIK-nya belum muncul begitu. Nah, kemudian untuk pembelajarannya ini alhamdulillah sebelumnya pembelajarannya sudah sangat luar biasa. Oke, sudah terampil untuk menyajikan pembelajaran dengan model itu ya. Nah, tapi tentunya mohon maaf masih ada terdengar Ibu mengungkapkan kalimat atau kata yang dipotong begitu. Kalau saya boleh saran sih jangan dipotong gitu kan, khawatirnya anak-anak nanti jawabannya berbeda gitu ya. Nah gitu, usahakan tidak dipotong begitu. Nah, tidak di-skat. Kemudian mohon maaf Ibu ya, mohon maaf. Saya dulu alhamdulillah alumni IAIN tahun 93 sampai 97. Saya sangat masih ingat dengan pesan dosen saya dulu. Jadi kita
guru PAI harus apa itu berpakaian layaknya seorang guru begitu ya. Kemudian apalagi ibu-ibu dulu itu mahasiswa Fakultas Tarbiyah itu tidak diperkenankan untuk memakai celana panjang. Nah, itu maksudnya ketika mengajar kita juga harus dibedakan kita guru PAI bukan guru yang lain misalkan mohon maaf begitu ya. Jadi diusahakan memakai rok begitu ya. Nah, Baik, Ibu Pak. ya di pertemuan pertama Ibu luar biasa yang ngangge batiknya. Ngangge batik, ngangge sepa atau namanya teh rok gitu ya. Alhamdulillah. Nah gitu. Begitu Ibu ya, hapunten bisa. Nah, lajeng panginten Ibu Diah, ada Ibu Diah. Ibu Diah Lestari. Ibu Diah Lestari ini istrinya Pak Paladi atau temannya Pak Paladi ini? Teman kerjanya Bapak satu sekolahan dengan kerja. Bapak Ladi. Masya Allah, Alhamdulillah, berkah-berkah. Baik, modul ajarnya, Alhamdulillah sudah bagus sesuai dengan sintak PJDL-nya. Hanya saja mungkin target peserta didiknya harus dimunculkan dulu ya. Nah, kemudian sebaiknya disertakan LKPD materi yang terkait. Sepertinya LKPD-nya belum terlihat. Nah, barangkali memang nggak dikoreksi lagi oleh Ibu ya. Kemudian Siap, untuk Bapak. video pembelajarannya, Ibu alhamdulillah sudah terampil ya menyajikan pembelajaran dengan model PJPL itu sangat runut, sistematis dari pendahuluan, kegiatan inti dan akhir penutup alhamdulillah. Juga alhamdulillah nih Ibu guru terampil menggunakan media blended learning ya. Kalau blended learning itu kan combine gitu ya, combine antara yang online dan apa itu luring begitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu penting untuk pembelajaran abad 21 itu kita itu blended. Blended itu medianya, kemudian metodenya, kemudian apalagi platformnya itu penting gitu ya. Itu penting. Tidak hanya YouTube gitu kan. Ternyata memunculkan Kahoot nih. Ibu Diah memunculkan Kahoot. Seru itu kalau bermain kuis dengan Kahoot ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Diah sudah ya. Kemudian Ibu Ratna, ada Ibu Ratna. Ada Bapak. Ibu Ratna Dewi, kemarin ada salam katanya, ada murid saya yang katanya salam dari Ibu Ratna Dewi, cina. Kenal dengan siapa yang di SMA 24 tuh? Saya ya, SMA 24. Baik Ibu Ratna, ini sudah baik Ibu ya, MA-nya, hanya saja yaitu tadi Bu, targetnya sama dengan yang lain kalau dimunculkan, kemudian juga sintak PJBL-nya harus lebih diperinci. Seperti yang tadi saya sampaikan, sintak 1 ini langkahnya, sintak 2 ini langkahnya, begitu ya. Nah, kemudian belum memunculkan juga dengan TIK atau TIPEK-nya. Barangkali kedepannya bisa Bapak Ibu ya, yang sederhana saja. Kemudian untuk apa itu video pembelajarannya, alhamdulillah Ibu guru sudah terampil menyajikan pembelajaran dengan menggunakan model PJBL. Nah, sangat runut, sistematis dari pendahuluan, inti, dan penutup. Alhamdulillah. Dan ternyata ada ya feedbacknya kalau di itu mah Bu Ratna teh di video pembelajarannya ada. Nah itu ada Ya, Kahoot Bapak, ya Bu ya. di kuisis Menggunakan Kahoot juga ya. Di kuisis Bapak. Oh kuisis. Oh alhamdulillah. Ya kenapa muncul di bapaknya Kahoot ya? Kuisis ya. Alhamdulillah luar biasa itu. Kemudian pembelajarannya itu semakin enjoyingful gitu ya dengan Kahoot itu. Senang anak-anak itu dengan Kahoot, dengan kuisis dan lain sebagainya. Nah kemudian ada catatannya Ibu Ratna Dewi ya. Captionnya, keterangan setiap langkah pembelajarannya agak lebih besar lagi Bu ya. Lebih besar, tidak disimpan di atas, tapi biasanya di bawah, mau di sisi kiri, sisi kanan, atau biasanya sisi kiri ya, atau di tengah-tengah. Bahkan kalau bisa mah di belakangnya itu ada apanya, ada wadahnya lah gitu. Nah gitu. Warna latarnya misalkan apa itu kuning,
tulisannya misalkan putih atau biru, nah gitu biar lebih terjelas. Itu alhamdulillah captionnya sudah ada, cuma tentunya lebih baik lagi lah begitu ya. Ibu atur nuhun. Nah, selanjutnya Ibu Anindita Ahada. Ibu Anindita. Bapak. Untuk MA-nya sudah bagus, tapi tetap itu sintak PJDL-nya harus lebih diperinci. Sintak PJDL-nya harus diperinci. Sintak 1 ini langkahnya, sintak 2 lagi seperti itu, seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian belum apa itu memunculkan pipet atau PIK, enggak, nah gitu. Kemudian ini ketika video pembelajaran ada beberapa menit ya atau detik suara ibu itu tidak terdengar. Betul nggak Bu Anindita? Suaranya tidak terdengar, mungkin Iya, itu betul, ketika Pak. dalam proses pengeditannya ya. Proses Iya, pengeditannya Pak, itu ke betul. depannya, ya diusahakan ke depannya semuanya full ada suara ibu yang sangat merdu itu ya. Suara ibu yang sangat indah gitu, Baik, didengarnya. Pak. Jadi kalau itu kan saya tidak bisa mendengar suara merdu ibu ya. Ya. Jadi Betul, Pak. dalam pengeditannya harus lebih teliti lagi Bu ya. Kemudian pengambilan gambar video itu tidak stagnan Bu. Ibu dari jauh Bu ya. Nggak Kenapa, ada yang Bapak? membantu Bu. Itu pengambilan gambarnya dari jauh Ibu dari belakang ya. Iya, Pak. Diam itunya, videonya diam, kameranya. Iya, videonya, kameranya Iya, diam, gitu Pak. ya. Iya, usahakan ada yang membantu Ibu ya. Ada yang membantu Ibu, rekan kerja Ibu. Kalau nggak ada, rekan sekamar Ibu atau ajak ke sekolah. Ya. Nah, gitu Baik, untuk Pak. videokan gitu. Jadi dari berbagai angle gitu ya. Kalau ini kan tidak melihat gestur Ibu itu seperti apa. Kemudian ada pertanyaan kan, berbusananya seperti apa. Saya nggak melihat Ibu berbusana seperti apa, begitu kan. Nah gitu. Gesturnya harus terlihat. Nah gitu dari apa? Dari atas sampai ke bawah ketika Ibu misalkan itu menyambangi atau hadir ke siswa ketika berkelompok itu kan harus terlihat. Nah, jadi harus dari berbagai angle. Begitu ya Bu ya. Nanti ketika ke depannya kalau ada ujian lagi lebih bagus lagi. Bahkan kalau bagus kan Bapak Ibu suka di YouTube sekarang banyak orang yang mencontoh. Mudah-mudahan ini menjadi cuan Ibu ya, menjadi cuan ya. Insya Allah banyak yang mencari nanti yang berikutnya seperti apa nih video pembelajaran tentang materi ini akan dilihat dicari-cari. Ibu ya. Oke. Jangan tanggung, silakan didesain dengan baik. Oke, baik. Kemudian baik, terima kasih Bapak. Anak-anak bareng-bareng seperti ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dinan. Begitu diikrarkan, dizahar ulang barangkali begitu. Jadi usahakan doanya sama, awal dan akhir dizaharkan dengan teks begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Anindita. Kemudian ada Ibu Nova Krisdayanti. Mana Ibu Nova? Ibu Nova Krisdayanti ada? Saya ingin mendengar suara Masnya Ibu Krisdayanti. Baik, Ibu Nova Krisdayanti hadir di ruang ini, ruang Zoom. Oke, untuk MA-nya Ibu Nova, ini modul ajarnya Alhamdulillah sudah memadai, tapi tetap catatannya itu target peserta didiknya. Tolong diperbaiki. Kemudian pertanyaan pemantiknya ini ada agak melebar kalau menurut saya begitu ya. Usahakan sesuai dengan materi yang akan dibahas saja, gitu kan? Difokuskan kepada materi yang akan dibahas. Kemudian sangat apa itu minim dan ada yang terlupa sepertinya glosariumnya tidak ada. Nah itu tolong
Cek ulang, Ibu Nova Krisdayanti ya. Oke. Kemudian untuk video pembelajarannya, ini video pembelajarannya sangat luar biasa. Ibu guru ini sudah menampilkan, menyajikan pembelajaran yang sangat luar biasa, runtut, sistematis, dan apa itu terampil menggunakan model PJBL. Alhamdulillah. Nah, tapi juga ada catatan, ini sama dengan Ibu siapa tadi, rasionya ini untuk TikTok ya, untuk video apa itu YouTube Short begitu. Jadi harusnya yang 16:9 begitu. Ini koreksinya atau catatannya untuk Ibu. Dan catatan juga suara musiknya ini terlalu besar audio itu di langkah-langkah tertentu saja, tidak di semua. Apalagi khawatirnya audio musiknya yang tidak copyright atau yang tidak yang no copyright itu bahaya. Itu nanti ada klaim dari YouTube-nya, nanti kita di-banned, kita ditutup itu YouTube-nya. Nah, harus hati-hati juga. Nanti Bapak Ibu boleh mencari-cari yang no copyright seperti apa audionya. Dan kalau mau pakai audio dari awal sampai akhir, tentunya suaranya tidak terlalu besar. Dan kalau memungkinkan, ya di langkah-langkah tertentu lah, atau di tahapan-tahapan tertentu. Misalkan ketika anak-anak diskusi, begitu kan ya, mangga itu menggunakan musik audio, tetapi tentunya yang musik audio yang no copyright, begitu. Kemudian Ibu, ini yang terakhir, Ibu Nur Ayum Sari Badru. Sebetulnya ini ada 2 orang, kalau nggak salah, yang belum dinilai oleh saya videonya, mohon maaf. Kalau tadi saya sudah sampaikan, ini hebat ya, padahal belum dinilai ya. Nah gitu. Baik, Ibu Ayu Nursari Badru ada? Ada ya, Bapak. Oke, alhamdulillah Ibu hadir. Terkait dengan tadi ajarnya, alhamdulillah sudah memadai. Hanya saja memang catatannya sintaknya seperti yang tadi, kalau memungkinkan diperinci begitu ya, diperinci. Kemudian ceritanya, titeknya dimunculkan sedikit saja. Kemudian asesmennya memang Bapak Ibu itu tergantung apa ya, gaya ya. Kalau saya menginginkan sebenarnya asesmennya di lampiran ya, ada yang Bapak Ibu yang melampirkan atau asesmennya di RPP yang utama. Kalau saya mah senangnya stylenya asesmennya di lampiran begitu ya, begitu. Alhamdulillah. Tolong dikoreksi lagi aja, mangga dibaca-baca lagi modul ajar yang dari FTK-nya. Kemudian Bapak Ibu, ini terkait dengan video pembelajarannya Bu Ayum, ini sudah sangat luar biasa. Alhamdulillah sudah apa itu terampil menyajikan pembelajaran dengan model pembelajaran PJBL, runut, sistematis ya, antara pendahuluan, inti, dan penutup. Alhamdulillah. Ice breaking-nya juga muncul, alhamdulillah ya. Itu saja barangkali Ibu dan Bapak yang saya sampaikan. Ternyata ini di Cibiru lumayan. Kebetulan saya rumah di Cibiru, Ibu, Bapak. Ada yang di Cibiru? Ini sudah turun hujan nih. Biasanya kalau turun hujan di Cibiru ini suka agak sering ini apa itu mati listrik, dan wifi juga harus hati-hati, harus biasanya jebol gitu. Baik, Ibu dan Bapak, ada pertanyaan? Bapak dosen masih ada di ruang Zoom? Ya, masih. Siap. Alhamdulillah. Begitu Bapak, mohon maaf Enggak. kalau terlalu lama bertele-tele dan tidak nyambung. Iya. Atur nuhun Pak Sanusi, sami ieu ge hujan di UIN, hujan. Takutnya iya non teh pilih mati lampu. Leres. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya kira sudah sangat sempurna ya, itu tadi sudah dari mulai modul ajar sampai dengan video-videonya sudah dievaluasi sama Bapak Guru Pamong. Jadi saya tidak perlu menambahkan, sudah sempurna itu.
Saya dengarkan dari awal sampai akhir, sudah tinggal Bapak dan Ibu ikuti saja karena beliau sudah berpengalaman dalam bidang ini. Beda dengan saya tidak buat modul ajar, tapi saya buat RPS, kan beda. Tentang program studi kalau saya kan. Jadi tinggal ikuti Bapak dan Ibu, nanti diperbaiki di tahapan berikutnya. Ingat Bapak dan Ibu, tahapan berikutnya tidak 5 hari. Kita cuma 4 hari. Hanya 4 hari tahapan berikutnya. Dari mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita evaluasi. Jadi Bapak dan Ibu, Senin, Selasa, Rabu silahkan buat modul ajarnya yang modelnya DBL, kemudian video pembelajarannya juga modelnya DBL. Nah, itu mungkin untuk pertemuan sekarang cukup ya, Pak ya, Bu? Ya, saya kira cukup. Kita Baik, tutup terima kasih Pak dosen. Ya, Ini terima mau kasih. tanya Pak dosen, kalau Ya. hari Jumat kita jam berapa nih kalau mau evaluasi Zoom? Enaknya jam berapa? Saya bebas kalau hari Jumat. Enggak. Kalau pagi, kalau iya. siang kan kita konser. Qadarullah, ini saya jam Ya. konser ya. Konser Jumatan. Khotib. Betul. Iya. Khotib, alhamdulillah leres. Mau jam berapa, Qadarullah, Pak? Pak dosen. Ya. Saya jam 1 itu hari Jumat tanggal 27 sampai tanggal 30 hari Senin. Itu ada rakor di Yogyakarta. Rapat kerja MGMPPI SMA. Begitu. Jadi sepertinya sebelum Jumatan barangkali Bapak ya. Boleh, jam berapa? Kita jam 8. Sudah cukup ya, jam 8 bisa? Mangga, boleh. Ya, jam 8 lah. Boleh, insya Allah. Ya, enggak lama-lama amat lah, sebentar aja ya, Pak Ibu. Ya. Jam 8 berarti ya hari Jumat. Jam 8 atau jam 9, Pak ya? Iya, jangan lama-lama lah. Suhan. Hatur nuhun. Ya. Cukup, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih